Perkenalkan, nama saya Rayu Ligiati. Saya mahasiswa Kebidanan S1 Program Transfer di Universitas Ngudi Waluyo dengan nomor NIM 15 2 2 4 akan edukasi atau KIE tentang hiperemesis pada ibu hamil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bu, masuk. Silakan duduk. Perkenalkan Bu ya, nama saya Bidang Bibi. Gimana Bu, sehat? Alhamdulillah sehat. Oh ya, Bu ya, saya tutup pintunya dulu. Ya Bu. Gimana Bu, apa keluhannya sekarang? Jadi gini Bu, saya kan lagi hamil anak pertama. Oh, anak pertama ya ini ya? Ya, setiap pagi tuh bangun tidur rasanya mual muntah terus. Berarti kalau pas pagi bangun tidur tuh kita langsung keluar terus sampai muntah. Iya, Itu Ibu rasakan sudah dari berapa lama Bu? sekitar 2 bulan. Maksudnya hamilnya itu 2 bulan. Kalau mual muntahnya itu sekitar dari kapan? Dari 1 minggu yang lalu. Oh, berarti sudah sekitar 1 mingguan ya ini ya? Iya, Oh, iya. Itu kalau ibu kan mual muntah, itu kan mual muntahnya kan dalam kehamilan itu biasanya kan kalau orang umumnya kan bilangnya hidam ya. Kan kalau dalam istilah kesehatan itu dia emesis jarum mual muntah pada kehamilan. Sebelumnya itu sudah pernah dengar belum istilah hiperemesis itu Bu? belum. Oh, belum ya. Berarti ini mual muntahnya itu sangat mengganggu sekali Bu ya. Iya, Iya, ibu. Iya, iya. Nah, jadi di sini saya jelaskan Bu ya, kalau hiperemesis atau mual muntah pada ibu hamil itu biasanya disebabkan karena faktor yang pertama itu anak pertama, terus anak hamil kembar, nah, terus hamil mulai dari dosa itu kayak hamil anggur gitu Bu ya. Nah, terus biasanya juga mual muntah itu karena pengaruh perubahan hormon dari ibu. Jadi itu yang menyebabkan ibu itu jadi kayak mual sampai muntah. Nah, terus selain itu juga biasanya karena alergi, karena ibu masih kayak proses adaptasi dengan kehamilannya ibu, jadi tubuhnya ibu itu merespon hormon kehamilannya ibu. Jadi itu juga bisa jadi faktor mual muntahnya ibu. Nah, terus faktornya yang lain lagi itu karena faktor psikologis, karena ibu depresi atau ibu banyak pikiran. Nah, ini terjadinya mual muntah pada ibu itu biasanya karena saluran cerna bagian atas ibu itu membuang isi dalam perut ibu itu karena terjadi iritasi, jadi dia langsung kayak mual muntah. Terus rangsangan atau tegangan yang berlebihan pada usus itu bisa jadi mual muntah. Terus muntah juga merupakan refleks yang kompleks itu biasanya terdiri dari tiga komponen utama, yaitu detektor muntah, terus mekanisme integrasi dan efektor yang bersifat otonom somatik. Terus rangsangan pada saluran cerna itu disalurkan melalui saraf vagus dan aferes pasti menuju pusat muntah. Terus pusat muntah itu juga berdekatan dengan pusat pencernaan dan pusat vasomotor. Jadi itu yang bikin ibu itu jadi mual muntah. Nah, mual muntah atau epithemesis jarum itu biasa menyebabkan karbohidrat dan lemak cadangan pada ibu itu berkurang karena terkuras energinya karena mual muntah kan. Nah, itu jadi lemak dengan karbohidratnya dalam tubuhnya ibu itu berkurang. Nah, terus karena oksidasinya lemak itu tidak sempurna, maka terjadi kayak tertimbulnya asam aseton asetik.
kan jadinya dehidrasi. Tuh, jadi ibu kalau bisa tuh kalau pas mual muntah sesering mungkin minum sedikit tapi sering minumnya. Nah terus hiperemesis sendiri itu dia ada 3 tingkatan bu. Dia tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga. Nah terus kalau hiperemesis tingkat pertama itu biasa ibunya itu mual muntah terus. Jadi ibu itu kayak merasa lemas, nafsu makan kurang, berat badan menurun, terus nyeri pada epigastrium, bagian perut bagian atas itu. Nah itu terus nafsu makannya ibu itu berkurang. Nah habis itu nadinya ibu itu cepat. Nah habis itu tekanan darahnya ibu itu menurun, warna kulitnya ibu itu menurun kayak agak pucat, terus lidahnya ibu itu mengering, matanya ibu cekung. Nah itu tandanya hiperemesis gravidarum tingkat pertama. Terus kalau yang hiperemesis tingkat kedua itu biasanya itu hampir sama kayak yang tingkat pertama, cuman dia ini kayak ibunya tuh lebih lemas, terus matanya ibu itu terus dia ini mau konsentrasi, oliguria dan konstipasi, jadi ibu itu sering kencing. Nah terus dalam bau nafasnya ibu itu tercium aseton, biasanya juga ini bisa aromanya ini juga bisa ditemukan pada air kencing. Kalau yang tingkat ketiga dia ini lebih parah bu, jadi antara tingkat ke-1 dengan kedua itu sudah gabungan, jadi ibunya kayak kurang kesabaran jadinya, muntahnya sudah berhenti tapi ibunya malah kesadarannya menurun, bisa sampai koma, bahkan sampai terjadi komplikasi pada komponen saraf. Nah ini terjadi karena defisiensi zat makanan termasuk vitamin B kompleks. Nah terus kalau matanya ibu itu terus berarti itu menandakan kalau terjadi gangguan pada hatinya ibu. Jadi ibu tinggal rasa-rasa kira-kira ibu itu termasuk hiperemesis yang tingkat 1, tingkat 2, atau tingkat ketiga. Kalau dia yang tingkat 1, ibu cukup di rumah terus sambil nanti dikasih terapi obat mual muntah khusus ibu hamil. Jadi nggak perlu, kalau yang tingkat pertama itu nggak perlu ke puskesmas atau ke rumah sakit. Nah terus kalau yang tingkat kedua atau tingkat ketiga, ibu memang harus ke rumah sakit atau puskesmas supaya ditangani lebih cepat dengan dokternya. Kalau untuk tingkat pertama kan ibu harus dikasih obat ya, terapi obat. Itu biasanya terapinya itu kita kasih kayak suplemen vitamin, terus antihistamin, dopamin, terus kortikosteroid. Nah selain itu kita juga untuk mengatasi muntahnya kita kasih vitamin B1. Untuk kebutuhan nutrisi dalam tubuhnya ibu, kalau ibu kesulitan untuk makan, ibu bisa dipasangkan NGT biasanya. Tapi kalau ibu bisa makan secara langsung lewat mulut, jadi ibu itu kalau makan porsinya sedikit aja, tapi lebih sering. Jadi makan sedikit tapi sering. Nah terus untuk kebutuhan nutrisinya harus dilihat tinggi karbohidrat, rendah protein, dan rendah lemak. Terus hindari makanan yang mengandung besi kayak ayam dan sayuran hijau. Nah terus hindari juga makanan yang menimbulkan bau dan merangsang mual muntahnya ibu itu. Biasanya kan kalau ibu hamil kan kayak nggak suka cium bau apa gitu, nah itu hindari supaya tidak mual. Nah setelah itu kebutuhan kalorinya ibu itu harus ditambah sekitar 300 kalori per hari. Nah kalau untuk perawatannya kan biasanya kalau ibu mual muntah itu kan dia pasti lemas, jadi perawatannya kalau di rumah ibu itu harus kayak sendiri gitu loh di kamar, jadi tak ada yang ganggu, memang ibu itu harus istirahat. Nah terus
kayak pencahayaannya itu harus sesuai dengan keinginannya ibu lah. Nah untuk baru nah terus udaranya juga ventilasi udara itu harus ada supaya perputaran udaranya ada. Tapi kalau macam ibu itu dirawat di rumah sakit, kalau bisa itu yang masuk di ruangannya itu cuma perawat dengan dokter, boleh juga keluarga tapi minimal 1 orang. Terus kalau di rumah sakit itu pengeluaran cairannya ibu itu keluar masuknya cairan harus dicatat. Jadi sekarang ibu itu harus dalam pikirannya ibu harus bisa, kalau mual muntahnya ibu ini pasti bisa sembuh kok bu. Karena kalau ibu hamil itu memang yang mual muntah kayak begitu tuh itu memang normal. Nah terus jadi kayak pikirannya ibu yang memang sekiranya mengganggu tuh kalau bisa dikurangi dulu. Jadi pikirannya ibu tuh kasih tenang, dan kalau bisa ibu selama masih mual muntah kan lemas, jadi ibu lebih banyak istirahat, kurangi pekerjaan yang berat. Dan mual muntah ini biasanya 4 bulan kehamilan itu sudah hilang kok bu. Jadi ibu nggak usah khawatir, nikmati aja prosesnya selama kehamilan. Nanti kalau adiknya sudah keluar pasti sudah hilang kok bu. Jadi nanti kalau ibu di rumah itu kalau bisa ibu harus memenuhi cairannya ibu ya, kayak sering minum, terus cukup elektrolit, karbohidrat, protein itu harus cukup. Baru kandungan glukosa atau gula dalam cairan itu harus sehari itu sekitar 2 sampai 3 liter. Kalau perlu juga ditambahkan dengan vitamin B atau vitamin C bu. Vitamin B kompleks itu bagus biasanya dengan vitamin C. Selama ibu mual muntah itu memang cairannya itu harus dijaga bu ya, jangan sampai kekurangan cairan nanti ibu dehidrasi. Jadinya yang seharusnya ibu cukup di rumah saja, jadinya kalau dehidrasi ya ibu harus ke rumah sakit atau puskesmas. Jadi gimana bu, apa ibu sudah paham dengan hiperemesis yang saya jelaskan tadi? Ya bu ya. Jadi kalau ibu mual muntah di rumah, kan tadi ada derajat-derajatnya bu ya, tingkat-tingkatnya. Ibu masih ingat tingkatnya ada berapa tingkat tadi bu? Ada 3 tingkat ya. Terus kalau tingkat pertama itu ibu masih boleh di rumah apa dirawat di rumah sakit? Masih boleh di rumah. Jadi yang kalau boleh kalau dirawat di puskesmas atau rumah sakit itu yang derajat berapa? Derajat 2 dan 3 ya. Jadi di sini ibu sudah paham ya yang saya jelaskan tadi. Dari yang saya jelaskan tadi, kira-kira ibu ada di derajat atau tingkat yang mana bu? Kalau yang saya rasakan itu ada di tingkat derajat 1. Oh derajat 1 ya, berarti belum terlalu parah ya. Apa ada obat atau vitamin untuk saya? Oh ada bu, nanti sebentar saya kasih vitamin ya, sekalian dengan obat mual muntahnya itu. Biasa kita kasihnya vitamin B1 itu untuk mencegah mual muntah, bukan mencegah ya, kayak mengurangi mual muntahnya ibu gitu. Itu memang khusus untuk ibu. Sebentar saya resepkan obat bu ya, nanti ibu tebus di apotek. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Saya mau pamit dulu. Oh mau pulang dulu ya, nanti jangan lupa diminum bu ya obatnya. Terima kasih bu ya. Setelah kita selesai memberikan edukasi atau KIE kepada ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum, kita melakukan pendokumentasian, yaitu yang pertama kita tulis tanggal, jam, terus inti tindakan dan hasilnya, kemudian tanda tangan dan kasih nama. Setelah itu paraf. Terima kasih.